Kan banyak kejadian orang mencuri itu dikeroyok, dihakimi sampai dibakar hidup-hidup. Apakah dosanya sudah diampuni atau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah? Terima kasih Buya atas jawabannya. Masalah menghukum, ada hukum itu namanya hukum yang bisa ditegakkan langsung, ada hukum, ada tiga ya. Hukum farad, hukum yang bisa ditegakkan oleh individu, orang per orang. Maka hendaknya kita fokus kepada hukum ini, sholat, zakat, puasa dan yang lainnya. Ada nanti yang kedua adalah hukum qadha, ini yang menjalankan adalah hakim, mahkamah untuk memutuskannya. Kita berusaha kalau ada masalah misalnya persengketaan tanah dan sebagainya, maka hakim yang berbuat. Nggak bisa diselesaikan di sana. Ada lagi hukum imamah yang bisa menerapkan hanya imam atau yang mewakilinya, termasuk hudud penghukuman. Ini adilnya, indahnya dalam Islam. Maka kasus pencurian dan sebagainya itu yang menghukum adalah hanya imam atau yang mewakilinya. Maksudnya adalah yang berwajib. Tidak boleh diserahkan kepada siapapun. Karena kalau yang menangani yang berwajib, tentunya ini berwajib, ini ada berwajib yang benar. Artinya betul-betul menjalankan tugasnya yang dengan benar. Sebab kalau ditangani yang berwajib nanti akan sangat kecil kemungkinan salah tangkap, salah hukum. Sebab kalau dibebaskan yang menghukumi adalah individu, sehingga emosi orang berbeda-beda, cukup dengan curiga langsung dianggap sebagai kejahatan yang sesungguhnya, langsung dihantam, dibakar, dipukul, bahaya. Tapi kalau dari pihak yang berwajib lah ini, makanya yang berwajib ini harus benar-benar berperan. Artinya di saat mendapatkan laporan toh ini mencuri, langsung ditangkap dan diproses, dilacak sampai terbukti. Sebab orang dikira mencuri belum tentu mencuri. Bisa jadi orang lain yang menitipkan di tempat tersebut karena nakal. Kan kisah pada zaman Nabi. Zaman Nabi tentang seorang muslim yang nakal, pengen jerumuskan orang Yahudi. Lihat, orang muslim nakal, mengambil sesuatu, barangnya ditempatkan di orang Yahudi, lalu dikatakan Yahudi yang mencuri. Coba, barangnya di tempat Yahudi, otomatis orang Yahudi kan mau dihantam di situ. Tapi keadilan Islam nggak begitu. Dilihat tanda-tandanya seperti apa, terbukti rupanya Yahudi tidak mengambil, muslim yang mengambil, diletakkan di situ. Dihukum orang muslimnya, bukan mentang-mentang Yahudi langsung harus dihukum, enggak. Jadi siapa yang sesungguhnya? Jadi hal yang semacam ini mungkin saja terjadi, bukan mencuri tapi telah dijebak agar dianggap sebagai pencuri lalu dihukum. Bisa jadi semacam itu. Makanya hukuman-hukuman hudud, haddus sariqati, haddul qatl, haddul zina dan sebagainya, itu hukum-hukum itu yang menegakkan adalah pemerintah. Kita mengusulkan, kita menangkap orang tersebut, kita serahkan yang berwajib biar diurusi. Maka kami himbau dari yang berwajib, pemerintah pun harus serius dong menjalankan tugasnya. Jangan seenak ibadahnya, harus serius semuanya. Hati-hati. Maka kalau kita menemukan kejahatan-kejahatan yang sifatnya hukumannya adalah hendaknya dilakukan oleh pemerintah, kita jangan gampang menghukum, menghajar orang dan sebagainya. Kenapa? Takut salah. Dan banyak kan berita salah itu, hanya karena kebetulan bajunya sama, mirip-mirip, tato-nya ditangkap dia nggak ngerti apa-apa, terlanjur dihajar dan sebagainya. Kan dosa gede ini. Hati-hati, jangan main hakim sendiri. Ini himbauan. Syariat Islam itu adil. Yang pertama, mungkin ada yang berkata, waduh kami sudah bosan karena keadilan nggak ditegakkan, semua kejahatan terus. Nah, kalau itu kasusnya tetap prosesnya harus jangan buru-buru. Pokoknya khawatir deh. Pokoknya ini hukum pemerintah, hukum imamah, hendaknya kita serahkan, tetap bahaya. Sehingga semuanya bisa membuat hukuman masing-masing. Akhirnya hukum rimba nanti. Setiap tidak cocok dihukum, kesalahan dihukum sendiri. Sementara ini hukum imamah. Himbau ini adalah harus diperhatikan. Kalau ternyata pemerintah tidak menegakkan hukum, bukan kita membuat hukum sendiri, kita memprotes, kita mengkritik, kita memberikan masukan pemerintah agar menegakkan hukum tersebut. Terserah caranya bagaimana, jika diizinkan demo dan seterusnya. Artinya memang kalau demo termasuk bagian cara untuk menyampaikan aspirasi rakyat atau keinginan rakyat, ya sah-sah saja. Tentunya dengan yang cantik, yang baik, punya tujuan, bukan sedikit-sedikit demo asal-asalan. Enggak, ada maksud seperti itu misalnya. Jadi bukan dihukumi sendiri, bukan dihakimi sendiri. Cuman kami ingatkan kepada pemerintah. Maka di saat keterlambatan pemerintah di dalam menangani kasus-kasus kejahatan semacam ini yang memicu orang untuk menghakimi sendiri. Karena sudah bosan barangkali seperti itu. Mungkin bisa semacam itu di sebuah tempat, kan tidak semuanya. Banyak kepolisian itu yang cakep, cepat juga ada. Memang ada yang lelet juga, kan begitu. Artinya semuanya harus tanggap dalam hal ini. Baik. Sampai di sini. Kemudian masalah orang yang dihukum, ini pertanyaannya. Siapapun yang dihukum di dunia sesuai dengan aturannya, apalagi lebih, maka sesungguhnya dia tidak akan lagi dihukum di akhirat. Subhanallah. Seorang mencuri dia. Pencuri kan dipotong tangannya kalau sudah terbukti benar. Dibakar dia. Bukan sekedar dipotong tangannya, dibakar. Dihukum lebih. Maka ketahuilah dia tidak akan lagi dihukum oleh Allah di akhirat. Pantang Allah menghukum 2 kali. Bukan mati su'ul khotimah. Enggak. Asal dia ahli iman. Dia dihukum seperti itu. Termasuk orang yang dihukum rajam saat berzina. Ada pada zaman Nabi orang dihukum rajam karena berzina. Sahabat Nabi tertawa, ada yang menertawa ngejek. Mati dalam keadaan dirajam karena zina. Nabi marah. Nabi berkata, kalau seandainya ditimbang kebaikan tobatnya orang ini dengan amalnya ahli Madinah, niscaya lebih unggul ini tobat. Maka kalau sudah dihukum di dunia, itu kalau memang sesuai dengan syariat, maka hapus dosa akhiratnya.
nggak ada lagi. Kalau kurang, misalnya kan harus potong tangan, kan begitu. Karena mencuri misalnya hanya di penjara, ya dikurangi dong dosanya. Karena sudah di penjara dikurangi. Allah pantang menghukum 2 kali seperti itu. Yang sudah dibakar seperti itu, ahli iman, ahli Allah, dihapus dosanya. Maksudnya dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Sudah dihukum di dunia. Ingat, jadi yang sudah dihukum di dunia maka tidak akan dihukum di akhirat. Maka dari itu ada sahabat Nabi yang berikrar, ya Rasulullah, qad halaktu wa qad zanaitu fatahhirni ya Rasulullah, aku telah terjerumus, aku zina, sucikan kami. Padahal resikonya akan dirajam. Mereka ngadu, kenapa? Beliau tahu bahwasanya siksa akhirat lebih pedih. Tidak apa-apa aku dihukum di dunia. Kadang orang seperti itu minta dihukum di dunia, tidak mau di akhirat. Kenapa? Kalau sudah dihukum di dunia, tidak akan lagi ada hukuman nanti di akhirat. Seperti itu. Jadi mohon yuk kita bijak semuanya. Bijak. Di saat ada orang melanggar semacam itu, hendaknya kita serahkan yang berwajib agar tidak terjadi penghakiman secara tidak benar, dan itu membahayakan sekali sehingga menjadi tidak tentram di sebuah tempat jika ada seperti itu. Dan kami himbau kepada pemerintah agar cekatan di dalam menangani kasus-kasus kejahatan, kasus-kasus kriminal dan sebagainya cepat, supaya tidak menjadi amarah rakyat, termasuk pelecehan agama dan pokoknya hal-hal yang menjadikan masyarakat ramai. Hendaknya pemerintah segera menangani dengan cepat, karena itu juga untuk meredam mereka. Semoga Allah mudahkan semuanya.